Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa dari kelas 15 7A05 dan 15 7A12. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa bertemu secara daring yang membahas nantinya materi-materi pertemuan satu pada mata kuliah keamanan dan penjamin informasi. Oleh karena itu, ada baiknya pada pertemuan pertama ini, kami atau saya akan membahas mengenai bahan-bahan e-learning yang akan kita ulas pada mata kuliah keamanan dan penjaminan informasi. Pada pertemuan satu ini, dengan kata pengantar, kita akan fokus pada materi yang pertama adalah mempelajari dasar-dasar bidang keamanan. Lalu yang kedua, mempelajari tentang informasi keamanan dan komponen keamanan informasi dan aspek keamanan. Dan ketiga, mempelajari tentang prinsip manajemen keamanan informasi dan istilah keamanan. Pada pembahasan pertama mengenai pengenalan keamanan dengan key terms dengan A, yaitu aset. Apa itu aset? Yaitu adalah sumber daya organisasi yang dilindungi. Nah, apa aja itu aset? Aset ini dapat bersifat logik, ya, atau logis, seperti situs web, ya, informasi perangkat lunak, atau data, atau aset juga dapat berupa fisik, ya, seperti personal atau seseorang, sistem komputer, perangkat keras, atau objek berwujud lainnya. Aset, khususnya aset informasi, adalah fokus dari upaya keamanan apa yang berusaha dilindungi. Poin B, kita langsung masuk ke dalam aset informasi. Kalau tadi pembahasan mengenai aset, yang sekarang adalah aset terhadap informasi. Fokusnya pada keamanan informasi. Informasi yang memiliki nilai bagi organisasi dan sistem yang menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi. Poin C, ya, key terms-nya adalah keamanan informasi atau infosec, ya, itu info security, perlindungan kerahasiaan, integritas dari sebuah data maupun informasi, dan ketersediaan aset informasi baik dalam penyimpanan, pemrosesan, atau transmisi melalui penerapan kebijakan pendidikan, pelatihan, dan penyadaran serta teknologi. Dengan poin D-nya keamanan, suatu keadaan aman dan bebas dari bahaya atau bahaya. Selain itu, tindakan yang dilakukan untuk membuat seseorang atau suatu menjadi aman. Pada bidang keamanan khususnya meliputi yang pertama adalah terutama keamanan fisiknya, ya, pelindungan barang fisik, yakni ada benda atau area dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan. Keamanan operasi, pelindungan detail operasi dan aktivitas organisasi. Keamanan komunikasi, perlindungan semua media komunikasi, teknologi, dan konten. Keamanan cyber atau komputer, perlindungan sistem pemrosesan informasi yang terkomputerisasi dan data yang dikandungnya dan diproses. Keamanan jaringan, sekumpulan keamanan komunikasi dan keamanan cyber, pelindungan komponen koneksi dan konten jaringan suara dan data. Kita membahas subbab information security atau infosec. Menurut Cisco, information security
atau yang biasa kita sebut dengan InfoSec adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari terjadinya modifikasi, kerusakan. Berfokus pada perlindungan informasi dan karakteristik yang memberikan nilai seperti confidentiality, integrity, dan availability, dan mencakup teknologi yang menampung dan mentransfer informasi tersebut melalui beberapa atau berbagai mekanisme perlindungan seperti kebijakan, pelatihan, awareness program, dan teknologi. Nah, berikut juga beberapa jenis dari InfoSec. Yang pertama adalah application security. Application security atau keamanan aplikasi mencakup kerentanan software di aplikasi web dan juga pada mobile, serta programming interface-nya atau APIs. Kerentanan ini bisa ditemukan di autentikasi atau otoritas pengguna. Selain itu, bisa pula ditemukan di integritas kode dan konfigurasi, serta kebijakan dan prosedur. Kerentanan aplikasi mengakibatkan rentannya terjadinya pelanggaran information security yang signifikan. Application security merupakan salah satu perimeter penting dalam InfoSec. Selanjutnya apa? Yakni cloud security atau keamanan cloud berfokus pada pembuatan hosting aplikasi yang aman. Hal ini termasuk saat berhubungan dengan aplikasi cloud pihak ketiga. Cloud sendiri artinya adalah aplikasi berorientasi pada sistem berbagi atau share environment. Perusahaan dan bisnis perlu memastikan bahwa terdapat batasan dan isolasi yang aman di antara proses pembagian ketika menggunakan cloud. Aspek ketiga adalah kriptografi. Kriptografi ini bisa dikatakan sebuah enkripsi data saat sedang diproses, membantu memastikan kerahasiaan dan integritas sebuah data. Tanda tangan digital biasanya digunakan dalam kasus kriptografi untuk memvalidasi keaslian sebuah data. Kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kriptos dan grafin. Kriptos berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan grafin artinya menulis. Jadi secara umum, kriptografi merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Namun, jika kita kaitkan dengan penggunaan teknologi digital, maka kriptografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari teknik enkripsi naskah asli atau plain text yang tersusun secara acak dengan memanfaatkan kunci enkripsi sehingga naskah tersebut berubah menjadi teks yang sulit terbaca atau bisa disebut dengan ciphertext oleh user yang tidak memiliki kunci deskripsi. Maka selanjutnya ada istilah kriptografi klasik merupakan teknik kriptografi yang pembuatannya tidak memerlukan bantuan komputer dan biasanya menggunakan alat bantu pena, batu, kertas, maupun alat tradisional lainnya. Oleh karena itu, kriptografi dan enkripsi menjadi sangat penting. Salah satu contoh dari kriptografi adalah Advanced Encryption Standard atau AES. Pada keamanan infrastruktur berkaitan dengan perlindungan jaringan internal dan eksternal seperti laboratorium, pusat data, server, desktop, dan perangkat seluler. Respons inden berfungsi memantau dan menyelidiki perilaku serta aktivitas yang berbahaya atau mencurigakan. Untuk pencegahan pelanggaran, staf IT harus memiliki rencana insiden untuk mengatasi ancaman yang ada dan memulihkan jaringan. Selain itu, rencana tersebut perlu meliputi menciptakan sistem yang dapat menyimpan data untuk digunakan dalam analisis forensik dan penuntutan yang mungkin akan terjadi. Data ini dapat juga digunakan untuk membantu mencegah pelanggaran lebih lanjut dan menemukan penyerang. Pada manajemen kerentanan,
Manajemen kerentanan adalah sebuah proses pemindaian lingkungan untuk menemukan titik-titik lemah dan memprioritaskan perbaikan berdasarkan resiko. Di banyak jaringan, bisnis terus menambahkan aplikasi, pengguna, dan infrastruktur dan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu memindai jaringan secara konstan sehingga dapat mengetahui jika ada potensi terjadinya kerentanan. Menemukan kerentanan di awal dapat menghemat biaya besar yang dikeluarkan ketika pelanggaran sebuah terjadi atau sudah terjadi. Berikut adalah komponen keamanan informasi. Jadi, dalam melihat aspek information security governance ya, kita perlu adanya atap ya, atap tujuan atau di atas pilar itu kita berdasarkan kaidah Management of Information Security ya. Diatur dalam kaidah Management of Information Security. Dengan turunannya adalah membuat policy ya, sebuah aturan main supaya nanti si pengguna mengikuti alur dari kebijakan sebuah organisasi, gitu kan. Nah, dalam pembentukan policy ya, itu berdasarkan melihat 3 aspek pilar ya. Penopangnya ada 3 pilar. Yang pertama adalah computer security, pilar kedua adalah data security, ketiga adalah network security. Ya. Nah, masing-masing 3 pilar yang dijaga, yang menjadikan fokus untuk policy berdasarkan Management of Information Security, itu harus berlandaskan fondasi pertama confidentiality, integrity, dan availability. Gitu. Keamanan dan manajemen resiko. Ya. Baik, sebelumnya mungkin rekan-rekan bisa melihat kembali mengenai komponen keamanan informasi ya, strukturnya. Mungkin bisa kalian pahami dengan seksama. Jadi kalau kita memegang atau menegakkan pilar security dari 3 pilar, yang pertama berdasarkan computer security, berarti melindungi komputer, baik sistem informasi, software ya, ataupun hardware-nya, baik PC, periferalnya, dan lain sebagainya, itu dimasukkan dalam kategori computer security. Lalu kita lihat juga kita harus jaga keamanannya dalam berdasarkan data security ya, berdasarkan isi dari si komputer itu ya, baik berupa data maupun informasi yang dimaksud. Keamanan data user, keamanan data karyawan yang ada dalam software pada komputer itu. Nah, pilar ketiga adalah mengamankan dari sisi network. Ya, kalau computer security maupun data security, ancaman itu bisa tidak hanya dari pihak eksternal, tapi bisa pihak internal. Ya, pengguna ataupun karyawan sendiri, pokoknya yang ada di area internal di organisasi. Tapi network security, kenapa dijadikan sebuah pilar keamanan ketiga adalah ancaman itu bisa juga dari luar, eksternal, di luar dari organisasi. Gitu. Bisa juga dari dalam organisasi, tapi dilakukan di luar jangkauan organisasi, atau artinya bisa disebut remote, ya, dengan menggunakan memanfaatkan jaringan. Nah, ketiga pilar itu, computer security, data security, dan network security, bagaimana cara menentukan atau landasan ataupun pondasi dalam menentukan sebuah keamanan pada ketiga pilar tersebut, yakni adalah harus bersifat confidentiality atau biasa disebut dengan kerahasiaan ya,
Baik, gimana maksudnya? Pilar itu atau pondasi itu, pondasi kerahasiaan itu harus bisa melindungi kerahasiaan pada pilar komputer. Contohnya misalnya, orang lain tidak perlu harus tahu spesifikasi komputer yang digunakan pada sebuah organisasi. Orang lain atau pengguna tidak perlu harus tahu budgeting pada saat membangun sebuah komputer pada organisasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, model kerahasiaan itu di sisi pilar data, bagaimana dia bisa merahasiakan informasi si data tersebut. Contohnya, pada sebuah basis data, baik dalam software aplikasi ataupun dari sisi software database, itu harus ada namanya perlindungan data dengan cara minimal punya area login. Jadi tidak sembarangan orang bisa akses. Gitu. Di dalamnya juga mungkin bisa dimasukkan fitur enkripsi, khususnya di data-data yang lebih apa namanya sensitif seperti password, kan, dan lain sebagainya bentuk yang lain. Nah, confidentiality juga pada network juga itu bisa diterapkan pada sisi keamanan network area login. Jadi tidak semua orang bisa mengakses internet, harus melogin dulu. Kalau kita pakai Cisco ataupun Mikrotik, ya kan, itu juga harus ada area loginnya dan lain sebagainya. Itu dari sisi kerahasiaan atau confidentiality. Dari sisi integrity atau integritas, ya, itu komputer maupun data atau network harus mempunyai unsur integritas kebenarannya, dan availability juga kurang lebih sama. Yang dimaksud adalah ketersediaan, kemampuan, dapat diandalkan, kayak gitu. Dari ketiga pilar tersebut, baik dari sisi hardware ataupun software di computer security, data maupun network. Selanjutnya, kita lanjut ke keamanan dan manajemen resiko. Pengelolaan terhadap keamanan dapat dilihat dari sisi pengelolaan resiko atau risk management. Oleh Laurie Brown dalam Lecture Notes for Use with Cryptography and Network Security by William Starling menyarankan menggunakan risk management model untuk menghadapi ancaman atau managing threats. Tiga komponen yang memberikan kontribusi kepada risk management yaitu aset, vulnerabilities, dan threats. Key concept confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan hanya mereka yang memiliki hak istimewa yang memadai yang dapat mengakses informasi tertentu. Confidentiality model, ya, Bell pada Padula, ya, beberapa ancaman yang bisa kita pilah itu ada, pertama, hacker, ya. Nah, apa itu hacker? Jadi hacker itu seorang, bisa dikatakan seorang hacker, yakni seseorang yang mencoba untuk mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin. Mereka dapat dapat saja mencuri data, merusak sistem, ataupun melakukan kegiatan ilegal lainnya. Nah, yang
Kedua itu disebut beberapa ancamannya yaitu masquerade, ya, masquerade atau sering disebut sebagai spoofing, ya, adalah tindakan menyembunyikan identitas atau data pribadi untuk menyamar sebagai entitas atau pengguna yang sah. Ini dapat digunakan oleh penyerang untuk meretas sebuah sistem atau memperoleh akses yang tidak sah. Lalu, ancaman lainnya adalah pengguna tidak resmi. Ancaman ini terjadi ketika seseorang yang tidak berhak mengakses sistem atau jaringan melakukannya. Mereka mungkin memiliki akses terhadap data sensitif atau sumber daya penting dan dapat mengancam keamanan. Keempat, pengunduhan file yang tidak dilindungi. Ini merujuk pada tindakan mengunduh atau membuka file dari sumber yang tidak dapat dipercaya atau tidak terjamin keamanannya. File semacam itu bisa berisi sebuah malware, virus, atau skrip berbahaya lainnya yang dapat merusak perangkat atau jaringan. Lans, ancaman terhadap jaringan lokal dapat mencakup beberapa hal termasuk serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, serangan jaringan lokal, dan pencurian data dari komputer atau perangkat terhubung yang terhubung ke jaringan lokal. Yang keenam, itu ancamannya berupa Trojan Horse, adalah sebuah jenis malware yang disembunyikan dalam program atau file yang tampaknya sah. Setelah dijalankan oleh pengguna, Trojan Horse dapat memberikan akses kepada penyerang ke sistem komputer, seringkali dengan tujuan mencuri data ataupun merusak sebuah sistem. Penting untuk selalu waspada terhadap ancaman-ancaman tersebut dan menjaga keamanan perangkat maupun jaringan dan data kita dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat. Di konsep integrity atau integritas. Integritas adalah kualitas atau keadaan menjadi utuh, lengkap, tidak rusak. Integrity model BIBA or low watermark. No write up and no read down. Menurut Clark Wilson, separation of duty, Libner. Masalah lainnya itu ada origin integrity, data integrity. Dengan key konsep yang selanjutnya adalah availability atau fondasi yang ketiga, yakni availability atau ketersediaan. Yakni apa aja ketersediaan? Yakni adalah ketersediaan informasi, berarti bahwa pengguna, baik orang ataupun sistem lain, memiliki akses ke sana dalam format yang dapat digunakan. Ketersediaan tidak menyiratkan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh pengguna manapun. Alih-alih itu berarti dapat diakses saat dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Di konsep yang pertama, confidentiality, integrity, availability. Yang selanjutnya adalah ada tambahan lain selain confidentiality, integrity maupun availability, yakni adalah survivability atau survive, kemampuan untuk mengacu pada kemampuan sistem atau entitas untuk tetap berfungsi atau bertahan dalam menghadapi serangan, gangguan, atau bencana. Ini berfokus pada bagaimana sistem dapat terus beroperasi atau pulih setelah mengalami gangguan atau serangan. Apalagi selain itu adalah accountability atau sebuah konsep yang berkaitan dengan identifikasi dan pelacakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau entitas pada sistem. Ini melibatkan pencatatan siapa yang melakukan tindakan tertentu, kapan, dan apa yang dilakukan. Hal ini penting untuk audit, investigasi, dan kepatuhan. Privacy. Privacy atau bisa dikatakan adalah hak individu atau entitas untuk menjaga informasi pribadi mereka
dan mengendalikan akses ke informasi tersebut. Perlindungan privasi melibatkan kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Authentication atau autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas seseorang atau entitas. Ini sering melibatkan penggunaan kata sandi ataupun token, ataupun bisa juga dengan sidik jari, atau juga dengan metode lainnya untuk memastikan bahwa orang atau sistem yang mencoba mengakses suatu sumber daya adalah yang mereka klaim. Selain itu juga ada namanya authorization atau otoritas. Adalah proses yang terjadi setelah autentikasi dan menentukan apa yang diperbolehkan oleh entitas yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan penerapan hak, akses, dan izin untuk mengakses sumber daya atau melakukan tindakan tertentu dalam sistem. Terus ada juga assurance atau jaminan mengacu pada tingkat keyakinan atau kepercayaan bahwa sistem atau layanan akan beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ini melibatkan pengujian, penilaian, keamanan, dan langkah-langkah lainnya untuk memastikan bahwa sistem atau layanan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Keamanan informasi yang baik melibatkan pemahaman dan implementasi konsep ini untuk melindungi data dan sistem dari ancaman dan risiko yang mungkin timbul. Pada prinsip manajemen keamanan informasi dikenal dengan istilah 6 PS. Pertama adalah planning. Planning atau biasa kita sebut dengan sebuah perencanaan atau perencanaan. Adalah proses perinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan identifikasi tujuan, alokasi sumber daya, menetapkan waktu, dan menentukan strategi yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara definitif seperti itu. Lalu berdasarkan policy atau kebijakan. Kebijakan atau seperangkat aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh organisasi, pemerintahan, atau entitas lainnya untuk mengatur perilaku dan pengambilan keputusan. Kebijakan seni digunakan untuk menciptakan struktur dan mengendalikan tindakan yang sesuai dengan tujuan tertentu. Programs, sebuah proyek atau rangkaian proyek, kegiatan atau inisiatif yang direncanakan dan dilaksanakan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Program seringkali terdiri dari sejumlah proyek yang saling terkaitkan. Prinsip yang lainnya adalah protection people, yaitu maksudnya merujuk pada upaya untuk melindungi individu ataupun kelompok dari berbagai risiko atau ancaman seperti keamanan fisik, kesehatan, atau hak-hak dasar mereka. Perlindungan manusia dapat melibatkan kebijakan, tindakan, atau langkah-langkah lain untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka sebagai user. People merujuk pada individu atau kelompok orang yang terlibat dalam suatu kegiatan, organisasi, atau komunitas. Faktor manusia seringkali sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan proyek atau kebijakan. Dalam hal ini konteksnya dari sisi pengguna ataupun orang yang melakukan tindakan ataupun orang yang terlibat dalam keamanan sebuah informasi. Project management atau manajemen proyek ya, yakni disiplin yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proyek dengan tujuan mencapai tujuan proyek dalam batas waktu, anggaran, dan sumber daya yang ditentukan. Ini melibatkan koordinasi berbagai aspek seperti perencanaan, pengendalian, dan komunikasi dalam proyek. Ada beberapa jenis rencana info security, yakni incident response, business continuity, disaster recovery, policy, personil,
teknologi rollout, risk management, and program keamanan termasuk pendidikan, pelatihan, dan awareness. Ya. Jadi bagaimana kita merespon dari sebuah insiden atau apa ya, ancaman bisa juga, ya kan? Dan juga harus apa namanya? Dan juga harus berkesinambungan, ya. Jadi prosesnya itu berkelanjutan, ya. Makanya disebut business continuity. Lalu disaster recovery adalah sebuah proses dan upaya yang dirancang untuk mengembalikan sistem komputer, data, dan operasi bisnis ke kondisi normal setelah mengalami gangguan serius atau bencana. Jadi tujuan utama dari disaster recovery adalah untuk meminimalkan kerugian downtime dan dampak yang disebabkan oleh bencana ataupun kejadian tak terduga lainnya. Ada beberapa poin penting terkait disaster recovery ya. Yang pertama harus berdasarkan perencanaan, ada pencandangan data, pengujian reguler, redundansi, pengembalian ke operasi normal, terus juga ada komunikasi dan koordinasi, terus ada juga pemantauan dan evaluasi. Jadi harus ada 7 landasan eh, atau poin-poin penting yang terkait dengan disaster recovery. Kita langsung lompat pada policy atau kebijakan. Jadi kebijakan itu bisa berupa seperangkat pedoman organisasi yang menentukan perilaku tertentu dalam organisasi. Perilaku tertentu dalam organisasi ada 3 kategori umum, yakni kebijakan umum atau kebijakan keamanan perusahaan. Terus kebijakan keamanan khusus, masalahnya Issue Specific Security Policy atau ISSP. Lalu hmm, mengenai kebijakan khusus itu meliputi daftar kontrol akses ya untuk perangkat. Program adalah operasi yang dikelola sebagai entitas tertentu dalam domain keamanan informasi. Bisa contohnya adalah program pelatihan dan kesadaran pendidikan keamanan atau security, education, training, and awareness adalah salah satu dari entitas tersebut. Program lainnya mungkin muncul termasuk program keamanan fisik lengkap dengan API, akses fisik, gerbang penjaga, dan sebagainya. Protection, kegiatan manajemen risiko termasuk penilaian dan pengendalian risiko, mekanisme teknologi dan alat perlindungan. Masing-masing mekanisme ini mewakili beberapa aspek dari manajemen kontrol spesifik dalam keseluruhan rencana keamanan. People, orang-orang adalah tautan paling penting dalam program keamanan informasi atau human firewall. Sangat penting bahwa manajemen atau manajer terus-menerus mengakui peran penting yang dimainkan orang, mengenali peran penting yang dimainkan orang, termasuk personil keamanan informasi dan keamanan personil, serta aspek program SETA. Project management ini harus hadir di seluruh elemen program keamanan informasi atau biasa disebut libatkan involvers. Mengidentifikasi dan mengendalikan sumber daya yang diterapkan pada proyek, mengukur kemajuan dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan menuju pencapaian tujuan. Aspek dari keamanan jaringan. Garfinkel dalam Practical Unix dan Internet Security mengemukakan bahwa keamanan komputer atau computer security meliputi 4 aspek yaitu privacy, integrity, authentication, dan availability. Selain hal di atas, ada 2 aspek yang ada kaitannya dengan electronic e-commerce yaitu access control dan non-repudiation.
Privacy and confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya private, sedangkan confidentiality berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain ya, untuk tertentu. Integrity ya, atau integritas. Aspek ini menentukan atau menekankan informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Serangan baik virus, trojan horse, atau pemakaian lainnya yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus kita hadapi. Sebuah email dapat saja ditangkap atau intercept di tengah jalan, diubah isinya, atau di-altered, tempered, atau modified. Kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Penanggulangannya adalah penggunaan enkripsi dan digital signature. Authentication, aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Autentikasi atau authentication atau autentikasi merupakan suatu proses pengenalan dari sebuah atau sekelompok peralatan, sistem informasi atau sistem operasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Autentikasi berkaitan dengan keabsahan pemilik informasi. Harus ada cara untuk mengetahui bahwa informasi benar-benar asli. Kemudian, yang mengakses informasi hanyalah orang yang berhak dan hanya yang berhak saja yang boleh memberikan informasi tersebut kepada orang lain. Kegunaan kontrol akses seperti login dan password merupakan usaha yang dilakukan untuk memenuhi aspek ini. Digital signature dan watermarking juga merupakan salah satu usaha untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual yang sesuai dengan aspek autentikasi. Proses autentikasi dimulai pada saat penggunaan masuk ke jaringan dengan cara memasukkan kata kunci, login, dan password. Adapun tahapan dari autentikasi adalah sebagai berikut. Autentikasi untuk mengenali sistem operasi yang terhubung ke jaringan transport layer, autentikasi untuk mengetahui lokasi dari peralatan pada suatu simpul jaringan, autentikasi untuk meneliti user dan aplikasi yang digunakan, autentikasi untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan. Berkaitan dengan aspek keamanan di atas, menurut W. Starlings, ada beberapa kemungkinan serangan atau attack terhadap keamanan sistem informasi, yaitu sebagai berikut. Interruption atau serangan yang ditujukan terhadap aspek ketersediaan atau availability, di mana sistem yang diganggu sedemikian rupa dan informasi tidak dapat diakses. Contohnya, perusakan terhadap hardware, pemutusan jalur komunikasi, menonaktifkan sistem manajemen file, dan sebagainya. Kedua adalah interception, yaitu serangan ditujukan terhadap aspek privacy di mana pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah wiretapping, pencurian data, penggunaan kartu kredit, dan sebagainya. Ketiga adalah modification, yaitu serangan yang ditujukan pada aspek integrity, di mana pihak yang tidak berwenang tidak hanya berhasil mengakses informasi, akan tetapi juga mengubahnya, baik ditambah atau dikurangi. Contohnya penggunaan suatu nilai file data. Keempat ada fabrication, adalah serangan ditujukan pada aspek autentikasi di mana pihak yang tidak berwenang menyisipkan informasi palsu ke dalam sistem, seperti pesan-pesan palsu yang dikirimkan ke jaringan komputer. Kita masuk ke dalam availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat meniadakan akses ke informasi. Contohnya adalah denial of service atau DOS attack, di mana servis dikirimkan permintaan biasanya palsu dan bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga dapat melayani permintaan lainnya atau bahkan sampai down, hang, ataupun crash. Mailbomb, di mana seorang pemakai yang dikirim email bertubi-tubi, katakan ribuan email dan ukurannya besar sehingga yang pemakai tidak dapat membuka email dan semua emailnya. Akses kontrol, aspek ini berhubungan dengan cara mengatur akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data, public, private, confidential, top secret, and user guest, admin, top management, dan sebagainya. Non-repudiation, aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia yang telah mengirimkan email tersebut, padahal bukan. Penggunaan digital signature, certificate
dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Tetapi hal ini masih harus didukung oleh hukum, sehingga status dari digital signature itu jelas legal. Serangan terhadap keamanan sistem informasi menurut W. Starling ada beberapa kemungkinan serangan: interruption, interception, modification, fabrication. Jenis serangan jaringan itu ada spoofing. Teknik serangannya dilakukan attacker dengan cara memasukkan data sehingga attacker dapat terlihat seperti host yang dapat dipercaya. Terdapat 3 jenis spoofing. Yang pertama IP spoofing adalah teknik digunakan dengan cara memasukkan source IP address sehingga IP address aslinya tidak dapat dilacak ketika pengiriman paket. DNS spoofing adalah teknik digunakan untuk mengambil alih DNS server sehingga DNS dan IP address sebuah situs akan dialihkan ke server yang si pelaku. Identity spoofing adalah teknik penyusupan menggunakan identitas secara resmi untuk mengakses segala sesuatu dalam jaringan secara legal. DOS, Denial of Service, dibagi menjadi 2, yaitu Denial of Service merupakan jenis serangan terhadap server pada suatu jaringan dengan metode menghabiskan resource yang dimiliki server sampai server tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan akses layanannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan attacker, yaitu dengan cara membajiri traffic dengan banyak data sehingga data dari host terdaftar tidak dapat masuk dalam sistem. Terus selain itu ada dengan cara membajiri traffic dengan banyaknya request terhadap server sehingga request dari host yang terdapat dari terdaftar tidak dapat dilayani oleh server. Mengganggu komunikasi antara server dengan host yang terdaftar dengan berbagai cara, seperti salah satunya bisa dengan mengubah informasi konfigurasi sistem. DDoS merupakan jenis serangan DOS yang menggunakan banyak host sekaligus untuk menyerang satu server sehingga dapat mengakibatkan server tidak dapat berfungsi bagi klien. Paket sniffing. Paket sniffing merupakan teknik pencurian data dengan cara memonitoring dan menganalisis setiap paket data yang ditransmisikan dari klien ke server. Biasanya attacker melakukan serangan ini menggunakan tools Wireshark dan Netcat untuk mencuri password dan pengambilan data-data penting lainnya. Berikut merupakan tahapan cara kerja pakai sniffing. Pertama, collection, terus conversion, analisis, pencurian data. DNS poisoning merupakan jenis serangan dengan cara memberikan informasi IP address yang palsu untuk mengalihkan traffic pada paket data dari tujuannya sebenarnya. Biasanya cara ini dipakai attacker untuk menyerang situs e-commerce dan banking. Jadi nanti attackernya bisa membuat server palsu yang memiliki tampilan yang sama dengan situs yang sebenarnya. Oleh itu diperlukan adanya digital sertifikat untuk mengamankannya, agar server palsu tersebut dapat dibedakan dengan server aslinya. Trojan Horse merupakan salah satu jenis malicious software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem. Trojan ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari target seperti password, sistem login atau log, dan lain-lain. Dan juga dapat memperoleh hak akses dari target. Trojan merupakan software yang berbeda dengan virus atau worms karena Trojan berphysical steel dalam beroperasi dan seolah-olah seperti program biasa yang tidak mencurigakan. Dan Trojan juga bisa dikendalikan dari komputer lain atau attacker. Dari beberapa jenis Trojan, antara lain adalah pencurian password, keylogger, RAT, atau remote administration tools. Yaitu jenis Trojan ini mampu mengambil alih kontrol secara penuh terhadap sistem yang dapat dilakukan apapun yang attacker mau dari jarak jauh, seperti memformat hard disk, mengedit, dan menghapus data. SQL injection, sebuah teknik serangan yang memanfaatkan celah keamanan di mana website mengizinkan user untuk menyimpan data tetapi tanpa adanya filter terhadap malicious karakter sehingga attacker bisa mendapatkan akses ke dalam basis data sebuah aplikasi. PHP injection ini merupakan salah satu script yang sampai saat ini banyak digunakan oleh seseorang webmaster. Mengapa demikian? Karena dalam script PHP ini kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari membuat file, membuat counter, membuat date, membuat buku tamu, membuat form, mengakses database secara langsung maupun dengan membuat gambar dan animasi. Ping of Date disingkat POD adalah
Jenis serangan pada komputer yang melibatkan pengiriman ping yang berbahaya ke komputer target. Sebuah ping biasanya berukuran 56 byte dan dalam sejarahnya banyak sistem komputer tidak bisa menangani paket ping lebih besar daripada ukuran maksimum paket IP, yaitu 65.535 byte. Mengirim ping dalam ukuran ini bisa mengakibatkan kerusakan atau crash pada komputer target. Defaced adalah teknik menggantikan atau menyisihkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada dalam sebuah aplikasi. Hal ini diperlukan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh si device. Konsep kunci keamanan dan ancaman serangan sebagai berikut. Kategori ancaman. Kategori ancaman kompromi terhadap kekayaan intelektual, contohnya serangan pembajakan, pelanggaran hak cipta, penyimpanan dalam kualitas layanan, itu penyalahgunaan ISP, listrik, dan masalah layan WAN, spionase atau pelanggaran akses tidak sah dan atau pengolahan data. Force of nature itu bisa saja dari serangannya api, banjir, gempa bumi, kilat. Human error and failure, accident, employee mistake. Pemerasan informasi, pemerasan, sabotasi dan vandalisme itu penghancuran sistem atau informasi, software attack, virus, bisa worm, bisa macros, dan off service. Technical hardware failure and error, kegagalan terhadap peralatan. Technical software failure error itu bisa berupa serangan bug, masalah kode, celah tidak dikenal. Keusangan teknologi itu teknologi kuno dan ketinggalan zaman, pencurian, penyitaan peralatan atau informasi secara ilegal. Oke, kita skip kalau yang ini karena sudah dijelaskan di awal-awal sambil menjelaskan materi-materi sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kesalahan dalam kata-kata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sharing-sharing pada hari ini di pertemuan 1 pada mata kuliah keamanan dan penjaminan informasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sukses selalu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.